Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah pengatur alam semesta ya. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Salamun qaulam min rabbir rahmanir rahim. Kita akan lanjutkan ya. Masih tema kita di dalam kaji duduk ya. Tajalli dan azali Allah. Allah nyata pada diri ya. Kelanjutannya ya. Tiada wujud ya, tiada wujud lain selain Allah. Maka dikatakan la maujudu illallah, tiada yang berwujud-wujud di dalam diri ini adalah Allah kecuali Allah. Itulah diri. Segala sesuatu menzahirkan wujud Allah. Segala sesuatu itu menzahirkan, menyatakan wujud Allah. Itu nyatakan wujud Allah pada diri ya. Awal dan akhir itu Allah. Awal dan akhir adalah Allah. Awal yang tiada bermula ya. Akhir yang tiada berkesudahan. Di dalam diri ya. Awal yang tiada bermula dan akhir yang tiada berkesudahan di dalam diri. Itu. Zat wujud Allah semata ya. Zat wujud Allah semata. Maka tidak ada yang berwujud-wujud pada diri ini kecuali Allah. Begitu. Karam. Nah, kita disuruh karam ya. Karam kepada Allah. Kita disuruh tenggelam kepada Allah. Nah itu. Nyelam bayu nintane mencari lombok ja. Nyelam karam kepada Allah. Menjadi sifat ya, menjadi sifat jika ada wujud lain selain Allah ya. Jika ada wujud lain selain Allah itu batal sebenarnya kemakrifatan kepada Allah. Itu. Jika ada wujud lain selain Allah batal kemakrifatan kepada Allah. Contoh ya. Ada wujud saya, contoh. Ada wujud Allah. Berarti masih ada dua wujud ya. Ada wujud apa contohnya ya? Pepohonan. Dan atau dalam artinya ada wujud lain di alam ini selain Allah, maka gagallah kita bermakrifat kepada Allah. Supaya menjadi tunggal wujud ya. Nah, itu supaya menjadi tunggal wujud, menjadi satu wujud. Maka dikatakan la maujudu illallah. Tiada yang berwujud-wujud pada diri ini kecuali Allah. Nah itu. Maka jika ada wujud lain tidak dibenarkan dalam kemakrifatan. Nah itu. Seandainya ada hidup ya, hidup saya contohnya dengan hidup Allah, berarti masih ada dua hidup. Seandainya ada pelihat saya dengan pelihat Allah, masih ada dua pelihat. Seandainya ada pendengaran saya dengan pendengaran Allah, contoh ini ya, berarti masih ada dua pendengar. Seandainya ada rupa saya dengan rupa Allah, berarti masih ada dua rupa. Belum menjadi tauhid. Belum menjadi satu. Belum menjadi esa jadinya. Belum menjadi ahad.
Nah, itu. Nah, supaya menjadi ahad, tenggelamkanlah wujudmu di dalam wujud Allah. Supaya menjadi ahad, hilangkanlah kalammu, kecuali kalamnya Allah. Supaya menjadi satu, hilangkanlah pandanganmu, supaya menjadi pandangan Allah. Ya. Supaya menjadi satu, menjadi tunggal, hilangkanlah segala apa yang ada di dalam diri zahirmu, supaya menjadi diri batin. Begitu. Hilangkanlah, tenggelamkanlah, hilangkanlah, matikanlah wujud zahir, rupa zahir, kenyataan zahir ini, supaya menjadi kenyataan batin. Itu maksudnya. Ini ya, saya uraikan sedemikian rupa ya, supaya kita tidak keliru, supaya kita betul-betul paham ya dalam kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau bagi Allah ya, tidak ada yang jelek. Contoh ya, kalau bagi Allah itu tidak ada yang jelek. Tidak ada yang haram kalau bagi Allah. Tidak ada yang halal bagi Allah ya. Itu. Karena mana mungkin dia yang ciptakan baru dia yang haramkan. Mana mungkin dia yang ciptakan baru dia yang jelekkan. Nah itu, tidak mungkin. Nah itu, kalau Allah menciptakan, jelas dia bagus. Kita manusia yang tidak kenal diri, kita manusia yang tidak paham diri, kita manusia yang tidak mengenal ilmu batin, hanya ilmu zahir saja yang kita pahami, kita yang selalu menjelek-jelekkan binatang contohnya, menjelek-jelekkan manusia contohnya, yang giginya tonggos dibilang giginya tonggos, yang guing dibilang dihina-hina, jelek kayak monyet contohnya. Masya Allah. Jangan kita saling menghina, jangan kita saling menghujah. Semua itu adalah ciptaan Allah. Jika kita menghina ciptaan Allah, sesungguhnya termasuk kita menghina yang mencipta. Nah itu. Jangan kita jelek-jelekkan. Sekalipun binatang itu indah bagi Allah. Tidak ada yang jelek bagi Allah. Kita saja yang tidak pernah menciptakan yang menjelek-jelekkan. Itu. Mengharam-haramkan. Tidak pernah Allah menciptakan barangnya haram. Itu sebenarnya. Tapi ada aturan yang membatasi kita. Maka adanya haram dan halal. Aturan. Itu namanya hukum. Itu. Kebetulan ya. Ada netizen kita yang bertanya, kenapa daging babi itu diharamkan? Kebetulan kita ini berbicara mengenai binatang ya. Nah itu. Kenapa daging babi itu diharamkan? Sesuai dengan kisah ya, akan saya kisahkan ya. Dulu, zaman dulu itu, daging babi itu masih dimakan, bukan babi yang haram ya. Tidak pernah babi lari itu haram. Nah itu. Ini kita babi, asal sebut babi saja, babi lari kok diharamkan. Masya Allah, hukum dari mana itu? Kecuali dimakan dagingnya, baru diharamkan. Dan kenapa diharamkan? Saya akan kisahkan sesuai dengan pertanyaan netizen ya. Kenapa daging babi itu diharamkan? Itu. Pada kisahnya zaman terdahulu, zaman Rasulullah ya. Itu daging itu dulu dimakan ya. Datang sahabat ya. Saking banyaknya sahabat Rasulullah yang datang ya. Saking banyaknya sahabat Rasulullah yang datang, disuguhkan makan, diberi makan maksudnya ya. Akhirnya si daging ini tidak cukup karena sedikit. Nah itu, karena sedikit tidak cukup, akhirnya tidak dikeluarkan. Bertanyalah Rasulullah, kenapa mana daging yang tadi malam? Ini kata Rasulullah, tidak cukup ya Rasulullah.
Makanya saya tidak keluarkan. Ini bahasanya. Karena tidak cukup, akhirnya tidak dikeluarkan. Akhirnya si daging ini diceleng-celengkan ya. Si daging ini diceleng, disimpan-simpan ya. Diceleng-celengkan, disimpan-simpan. Nah, kalau kita mencelengkan uang sekarang, bagaimana hukumnya kira-kira? Kalau kita simpan-simpan uang atau kalau kita celeng-celengkan uang, tidak ubahnya dengan babi, dengan daging babi yang kita celeng-celengkan itu. Harta benda yang kita pelit-pelitkan, yang medit-meditkan, maka manusia itu pelit, medit, sendidit, toralit, togalit, gogosen. Sebenarnya manusia itu pelitnya minta ampun, begitu saja sudah. Itu punya rezeki lebih, tidak mau memberikan kepada yang berhak menerima. Lihat orang kelaparan, kesusahan, tidak mau berbelas kasih kepada mereka. Itu terutama kepada anak yatim piatu, kita perhatikan ya. Nah, itu saking pelitnya manusia ya. Sekarang punya kucing contohnya ya. Punya kucing, pelihara kucing ya. Nah, kalau saya ingat begini nih, saya mau tertawa ya. Saking pelitnya manusia. Ikan ini digoreng kering saja katanya. Pesan istrinya digoreng kering supaya bisa kita kerenyak-kerenyak dengan tulang-tulangnya. Nah, itu bahasanya. Suami berpesan goreng kering saja ikan ini supaya kita kerenyak dengan tulangnya. Berarti kucing tidak kebagian tulangnya. Saking pelitnya manusia ya. Sudah tulang saja masih mau diembat, tidak boleh dimakan oleh kucing. Masya Allah. Subhanallah ya. Pelitnya manusia, meditnya manusia, toralit, togalit, sendidit. Meditnya kayak apa manusia itu? Apalagi lain daripada itu ya. Lain daripada itu. Sedangkan tulang ikan saja masih mau digoreng kerenyak-kerenyak sendiri. Tidak boleh kepalanya juga dikerenyak sendiri supaya tidak kebagian kucing itu. Masya Allah. Dia juga makhluk hidup ya. Diciptakan oleh Allah. Itu. Makanya kalau kita tidak mau berikan mereka, berikan binatang itu, jangan kita pelihara gitu. Supaya kita lepas dari tanggung jawab kita. Kalau kita berani tanggung jawab makannya ya kita pelihara. Kalau kita tidak sanggup tanggung jawab makannya, ya jangan dipelihara. Gitu. Maka sebagian besar kita ini membawa sifat-sifat binatang. Sebagian besar kita manusia ini. Maka di akhirat nanti kita akan berwujud seperti binatang. Maka jangan sekali-sekali, saya sarankan kepada seluruh netizen yang ada ya. Jangan sekali-sekali kita menghidupkan roh hewani. Ada 7 roh yang ada di dalam diri ini. Jangan kita hidupkan roh hewani. Biar saja sudah roh hewani ini ada pada binatang. Karena binatang itu tidak dilengkapi dengan roh insani ya. Tidak dilengkapi dengan roh hidapi ya. Itu. Maka dia tidak berpikir seperti kita. Begitu. Nah, kalau manusia ya disempurnakan oleh ketujuh roh sehingga kita ini punya pemikiran, punya kesadaran, punya kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila tidak pernah kita pakai. Tidak ada kemanusiaan dan tidak pernah punya adab kepada sesama manusia. Itulah syahadat ya. Sahkan adab zahir kita kepada sesama manusia. Itu dalam artinya kita harus, kemanusiaan kita itu harus tinggi. Itu saling tolong menolong, beri memberi. Sebenarnya seperti itu. Maka itulah syahadat, maka itulah syahadat batin. Ada juga syahadat secara zahir, yaitulah adat. Maka perbaikilah
adat istiadat kita. Itu jangan lepaskan adat. Makanya kalau baik adat kita, adab kita kepada sesama manusia, baikkan pula adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Aku menjadikan jin dan manusia melainkan untuk makrifat kepada Allah. Itu. Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk merapat atau mendekat kepada Allah. Allah sendiri sudah dekat dengan kita, dengan jin, dengan manusia. Tapi kita sendiri kok tidak mau marifat kepada Allah, tidak mau mendekat kepada Allah, tidak mau merapat kepada Allah. Rasulullah SAW dia mengatakan, aku orang yang paling kenal kepada Allah. Aku orang yang paling dekat kepada Allah. Bukankah dia itu adalah orang marifat? Itu. Kalau Rasulullah mengatakan dia orang paling kenal kepada Allah, kalau Rasulullah mengatakan dia orang paling dekat kepada Allah, berarti orang paling makrifat kepada Allah. Tapi kita kok tidak pernah mau makrifat kepada Allah, tidak pernah mau merapat kepada Allah. Terbalik kita ini ya. Kita itu terbalik sebenarnya. Orang mati tidak ada wajibnya ya. Tidak ada wajibnya orang mati. Maksudnya ya, kalau syariat tidak paham. Kalau saya katakan demikian, bagaimana mau ada wajibnya orang sudah mati di kuburan? Ini kalau orang syariat, jelas pikirannya seperti itu. Tapi kalau bagi orang marifat yang disebut mati, matikan zahirnya ya. Matikan jasadnya. Maka yang hidup hanyalah batinnya. Itu. Kalau orang syariat ya jelas karena dia larikan keluar. Bagaimana ada wajibnya orang sudah mati di dalam kuburan itu sudah membusukkan. Begitu pikirannya. Tapi kalau orang marifat, apabila ia mengatakan mati, maka ia mautu anta qablal maut. Matikan diri zahirnya. Dan dia hidupkan diri batinnya. Diri yang dalamnya. Itu. Maka antara diri zahir dan diri batin tidak pernah bisa terpisahkan. Sekalian gabungkan. Sudah menjadi ahad. Menjadi esa. Begitu. Itu maksudnya ya. Lailatul Qadar ya. Ini sering kita salah paham dengan Lailatul Qadar ya. Kita sebagian besar kita mengatakan kalau kita bertemu dengan Lailatul Qadar ya. Apa kita mau terkabulkan katanya. Ini sebenarnya ya kalimah sindiran, kalimah metamor ya, harpul, kalimah pengecualian ya sebenarnya di sini ya. Lailatul Qadar, Allah sembah diri, Allah sebut diri. Sebenarnya Allah ingat diri, Allah jumpai dirinya. Sebenarnya Allah mempertemukan dirinya. Itu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Sebenarnya itu berjumpa dengan Allah. Begitu saja sudah. Bukan berjumpa dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itukah yang bisa berikan kita permohonan kita terkabulkan. Yang disebut lebih indah dari 1000 bulan itulah berjumpa dengan Allah. Itu yang lebih indah daripada 1000 bulan. Itu bertemu dengan Allah. Itulah orang-orang ma'rifatullah. Orang yang mengenal kepada Allah. Orang yang dekat kepada Allah. Orang yang menyatu kepada Allah. Orang yang sudah menjadi ahad di dalam diri Allah. Begitu. Itu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Berjumpa dengan Allah. Begitu. Puasa makrifat ya. Puasa makrifat segala-galanya Allah. Itu. Puasa makrifat itu adalah segala-galanya Allah di dalam pemandangannya, di dalam pemikirannya, di dalam kalamnya, di dalam kehendaknya, di dalam geraknya, di dalam apapun. Semua itu adalah betul-betul karena Allah, disertai Allah, dibarengi Allah, menjadi ahadlah ia, menjadi esalah ia, menjadi tunggallah ia di dalam hidup dan rasa. Itu. Nabi Khidir ya.
Nabi Khidir ya, yang hadir. Siapa yang hadir pada dirimu? Allah yang hadir pada diri ya. Itu disebut dengan Khidir. Khidir itu adalah yang hadir pada diri kita ini adalah tidak lain selain Allah. Itu hadirkan sudah Allah itu. Begitu. Hadirkan sudah Allah pada diri kita. Khidir adalah roh yang hidup itu. Roh yang hidup. Itu yang disebut dengan Khidir. Itulah yang namanya Khidir. Yang tiada mati. Tuh. Yang tiada mati. Itu namanya Khidir. Maka Allah yang hadir pada diri kita sendiri. Tuh, Allah yang hadir pada diri kita sendiri. Maka hadirkanlah Allah pada dirimu. Itu. Perkumpulan itu yang dinamakan maksar ya. Perkumpulan itu yang disebut dengan maksar ya. Allah yang ada di dalam perpustakaan hambanya. Tuh. Maka kumpullah semua itu, bertauhidlah semua itu, esalah semua itu, ahadlah semua apa yang ada di alam ini menjadi Allah. Ahadlah semua apa yang ada di dalam diri ini menjadi Allah. Allah nyata, Allah serta pada diri. Maka tajali dan azali Allah nyata pada diri sebenarnya. Tapi kita tidak pernah mau memandang diri, tidak pernah mau melihat diri, tidak pernah mau paham diri, tidak pernah mau makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mau merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bernama-nama di alam ini adalah nama Allah. Apapun yang mau disebutkan ya. Apapun yang mau disebutkan yang bernama-nama di alam ini adalah nama Allah. Itu yang disebut dengan asma. Itu apa yang ada di alam ini. Kalau disebut semua, itu yang namanya asma. Begitu juga yang ada di dalam diri kita ini. Kalau disebut satu persatu, banyak sekali ya. Banyak sekali di dalam diri. Sering saya ungkapkan ya. Itu. Yang di dalam diri ini banyak sebenarnya. Kalau kita sebut dia satu persatu, itulah yang namanya asma. Maka yang bernama-nama di alam ini adalah nama Allah. Allah. Sudah. Begitu saja. Sudah. Itu. Zahir batin Allah. Tuh. Luar dalam Allah. Nah itu. Luar dalam itu Allah. Nah itu. Maka tidak ada wujud lain yang ada pada diri ini adalah wujudnya Allah. Sekarang jangan kita berpikir keluar dulu ya. Di luar diri. Sekarang kita kebanyakan berpikir mengenai di dalam diri. Nah itu. Kita harus pikirkan yang ada di dalam diri kita. Itu yang utama ya. Nah itu. Arif billah ya. Arif billah itu orang yang ingat Allah. Tuh. Arif billah itu adalah kekasih Allah ya. Siapa yang jadi kekasih Allah ya? Orang yang selalu ingat kepada Allah. Orang yang tidak pernah lupa kepada Allah. Itu. Hanya Allah saja yang ada pada dirinya. Itu. Yang disebut dengan arif billah ya. Orang yang selalu hanya Allah yang ada pada diri zahir dan yang ada pada diri batinnya. Itu yang dimaksudkan. Nah itu. Maka jangan pernah kita lupa. Jangan pernah kita luput kepada Allah walau siang dan malam. Itu yang disebut dengan arif billah atau kekasih Allah yang dekat kepada Allah, sama seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu tidak pernah lupa kepada Allah sampai dia jaga malam, sampai dia jaga tidurnya
Wali-wali Allah itu ya, sampai dah menggunakan bantalnya itu loh batok kelapa. Coba kalau sakit tuh batok kelapa di kepala. Kalau sudah sakit bagaimana kita mau tidur? Tidak bisa nyenyak. Dia jaga. Ingat kepada Allah. Nah itu. Nah makanya begitu gerak sedikit nguling kepala jatuh. Sadar. Dia ingat lagi kepada Allah. Oh, tuh caranya wali-wali Allah. Makanya diberikan karomah oleh Allah, diberikan kelebihan oleh Allah. Kalau kita Senin dengan Kemis baru kita ingat kepada Allah, maka rapot kita merah ya. Itu rapot kita merah. Maka supaya menjadi arif billah kekasih Allah, tidak pernah lupa dan luput kepada Allah walau siang dan malam. Mampukah kita seperti itu? Bisakah kita seperti itu? Kalau kita tidak beretikat kepada Allah, tidak bisa kalau kita cuma menggunakan ingatan ya. Kalau kita cuma menggunakan ingatan itu tidak bisa. Kita harus beretikat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Salat doim atau salat daim ya, segala-galanya Allah. Tuh. Segala-galanya Allah. Itu yang disebut dengan salat doim. Dalam ingatannya, dalam kalamnya, dalam geraknya, dalam kehendaknya, dalam apapun, dalam kedipan mata, dalam pendengaran. Tidak lain, hanya Allah. Tuh. Itu yang disebut dengan sholat doim. Dalam napasnya, maka menjadilah napas Allah. Menjadilah pendengaran Allah. Menjadilah pandangan Allah. Menjadilah gerak Allah. Menjadilah langkah Allah. Dan menjadilah batinnya Allah. Tidak pernah lupa dan luput kepada Allah. Mana Allah? Ya, mana Allah? Jangan ada wujud lain. Ya, jangan ada wujud lain selain Allah. Maka dikatakan la maujudu illallah. Tiada wujud lain, hanya Allah semata yang ada pada diri kita sendiri. Wa nahnu aqrabu bihablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita ya. Itu. Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Allah lebih dekat daripada mata hitam dan mata putih kita. Jangan sekali-sekali kita merasa jauh dengan Allah. Iman yang terindah itu adalah merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa rapat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mengenallah diri ini kepada Allah, menjadilah Allah kenal diri, Allah pandang diri. Itu makrifatlah kepada Allah, menjadilah makrifat diri, begitu supaya menjadi makrifat diri, kita kenal diri jadinya begitu. Ma'rifatul haq ya. Allah sembah diri, Allah sebut diri, tuh. Allah cinta diri. Itu yang disebut dengan ma'rifatul haq. Segala-galanya Allah. Allah yang gerakkan diri. Itu. Mencari lombok ya molah-molah. Entan cari lombok ya lombok-lombok. Cara lombok ya. ya kasar lalu. Entan lombok yang ngajahan. Tapi insya Allah pada noh kenen sebenar meno sama artinya maksudnya, cuma ya terlalu singkat kalau cara Lombok mengajarkan dalam artinya terlalu lombok, terlalu lurus jamak cara mencari Lombok yang ajahan ya meno. Itu biasa-biasa caranya. Kalau Lombok itu mengajarkan sebenarnya bukan Lombok ya, Lombok sebenarnya. Kalau mau diluruskan, kalau mau dibenarkan, sebenarnya bukan Pulau Lombok, Pulau Lombok. Orangnya lurus-lurus, caranya mengaji kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tidak ada yang disembunyi-sembunyikan caranya, tidak ada yang disimpan-simpan caranya mengajarkan begitu. Dan tiadakan Allah dan tiadakan hamba, supaya tiada Allah dan tiada hamba supaya menjadi
hanya Allah saja yang ada pada diri sendiri. Begitu. Insya Allah ya, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan juga kita bisa mengerti, itu harapan saya ya. Dan mudah-mudahan selalu berkah ilmu ini kepada siapapun saja yang bisa memahaminya ya. Bagi yang tidak bisa memahami perkataan-perkataan di sini ya, terserah ya, terserah kita masing-masing. Karena segala sesuatu itu adalah sesuai dengan niat kita. Kalau kita niatkan dan tekadkan diri untuk mampu dan bisa memahami ilmu dan berpikirlah sedalam-dalamnya seperti sedalam samudra itu, maka bukalah basiroh kita, pandangan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita memandang ke zahir, kita memandang ke batin, kita memandang ke dalam, supaya jangan kita keliru. Janganlah menzahirkan yang apa-apa yang saya katakan di sini, dalam artinya jangan diucapkan secara lisan, begitu. Jangan dikatakan dengan lidah, gunakan hukum hati supaya tetap di dalam batin. Karena puji kodim bagi kodim, Allah memuji diri ini kalau dizahirkan sama seperti ibarat kotoran yang ada di dalam perut kita. Kalau di dalam perut tetap suci, tapi kalau dikeluarkan dia akan menjadi najis. Maka kalau kita zahirkan ilmu ini, maka menjadi haramlah ia. Itulah hukumnya. Maka kalau kita zahirkan ilmu ini, ilmu batin ini, menjadilah haram sebenarnya. Maka kita belajar mengenal Allah, sebenarnya menjadi orang yang kafir. Kita tidak mengenal Allah, menjadilah orang yang kufur. Perhatikan ini, di mana sekarang kita harus berdiri. Kita harus berdiri di syariat, kita akan menjadi orang kufur. Kita berdiri di tarekat, di hakikat masih belum juga, tapi sudah mau mendekati. Tapi insya Allah dengan izin Allah, kalau kita sudah merapat kepada Allah, insya Allah bersatu menjadi ahadlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itulah cara-cara yang benar. Ingat pesan saya, jangan dizahirkan, jangan dilarikan keluar, begitu. Insya Allah kita larikan ke dalam, sedalam-dalamnya, seperti sedalam samudra. Insya Allah seperti itulah cara-cara pendekatan kita, cara-cara kemakrifatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa memahaminya, dan mudah-mudahan kita semua tanpa kecuali terhitung sebagai khalifah di muka bumi ini, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang dekat kepada Allah sama seperti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Mudah-mudahan ya. Itulah harapan kita. Tapi insya Allah sekalipun kita hanya sekedar ikut-ikutan, ibarat uang 1 juta ya, sekalipun sobek sedikit ya, tapi sudah masuk di dalam aulia umaroh ambia. Nah seperti itu, sekalipun sobek sedikit, sekalipun banyak kekurangan kita, tapi ikut dalam golongan ilmu ma'rifat rahmat Lombok ini, insya Allah kita akan tergolong dalam golongan aulia-aulia Allah, insya Allah. Dan berkahlah ilmu ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena iman ini susah untuk kita dapatkan ya. Nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang akan menjadi pakaian kita, jangan kita merasa pintar, jangan kita merasa lebih, jangan kita merasa berpahala, jangan kita merasa ini itu dan lain sebagainya. Yang menjadi pakaian kita adalah sifat bodoh, dungu, buta dan tuli. Bahkan matikan dirimu, kecuali hanya Allah saja yang ada pada diri. Insya Allah seperti itulah pemahaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga jadi berkah. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.